Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di sini kakak dari mahasiswa PLP UMS ingin membantu Usfafa menjelaskan tentang lingkaran kelas 8. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, lingkaran. Pasti kalian sudah sering kan menemukan benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran. Contohnya seperti ban yang pertama, terus yang kedua cincin, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Apa sih lingkaran itu? Maka di sini dijelaskan dalam buku kalian, Lingkaran adalah garis lengkung yang kedua ujungnya saling bertemu dan semua titik yang terletak pada garis lengkung mempunyai jarak yang sama terhadap titik O atau pusat lingkaran. Setelah kita membahas tentang pengertian lingkaran, mari kita membahas tentang bagian-bagian atau unsur-unsur dalam lingkaran. Perhatikan gambar di samping ini. Yang pertama, titik O tersebut merupakan pusat lingkaran. Yang kedua, kita membahas tentang garis OB dan garis OC, serta garis OA. Garis tersebut dinamakan jari-jari. Apa sih jari-jari itu? Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan garis lengkung pada lingkaran. Setelah membahas tentang jari-jari, kita membahas pada busur merah. Busur merah terdapat garis AB. Garis AB tersebut dinamakan diameter. Diameter atau disimbolkan dengan D adalah garis yang menghubungkan dua titik pada garis lengkung yang melalui pusat lingkaran. Selanjutnya, kita membahas tentang masih pada busur merah yang diwarnai dengan warna merah. Kan di situ terdapat titik AB, titik AC, dan titik CB. Titik tersebut disebut busur lingkaran. Apa sih busur lingkaran itu? Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lingkaran tersebut. Selanjutnya kita membahas tentang tali busur. Tali busur adalah sebuah garis lurus yang menghubungkan dua titik akan tetapi tidak melalui titik pusat. Maka dalam gambar di samping yang disebut dengan tali busur adalah garis AC atau pada gambar ungu. Selanjutnya kita membahas tentang juring atau sektor. Apa sih juring itu? Juring adalah daerah arsiran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Maka pada gambar di samping yang disebut juring adalah arsiran yang berwarna orange atau COB. Selanjutnya kita membahas tentang tembereng. Tembereng adalah sebuah ruas yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Maka dalam contoh di lingkaran tersebut yang disebut tembereng adalah ruas daerah berwarna merah karena dibatasi oleh busur AB dan tali busur AC. Gambar ruas ungu tersebut juga disebut dengan tembereng karena dibatasi oleh tali busur AC dan busur AC. Yang terakhir kita membahas tentang apotema. Apotema adalah garis tegak lurus terpendek dengan tali busur yang paling dekat dengan pusat lingkaran. Maka pada gambar di atas yang disebut dengan apotema adalah garis OD karena garis OD tegak lurus dengan tali busur AC. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Yang pertama adalah sudut pusat lingkaran.
Pengertian dari sudut pusat lingkaran adalah sudut yang berada pada pusat lingkaran. Mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Yang ditunjukkan dengan tanda panah yakni sudut AOC merupakan sudut pusat lingkaran karena terletak pada pusat lingkaran. Selanjutnya, kita akan mempelajari sudut keliling lingkaran. Pengertian dari sudut keliling lingkaran adalah sudut yang berada pada keliling lingkaran. Mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Yang ditunjukkan dengan tanda panah yakni sudut DEF, yang mana sudut tersebut merupakan sudut keliling lingkaran karena terletak pada keliling lingkaran. Setelah kita mempelajari sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, mari kita mempelajari hubungan antara keduanya. Perhatikan gambar tersebut, yang mana ada sudut BAC yang merupakan sudut keliling dan sudut BOC yang merupakan sudut pusat. Keduanya menghadap busur yang sama. Ingat ya, hubungan ini adalah keduanya menghadap busur yang sama. Karena mereka menghadap busur yang sama, maka kita bisa menggunakan rumus untuk mencari salah satunya dengan rumus sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Dan untuk mencari sudut keliling, kita menggunakan rumus setengah dikalikan dengan sudut pusat. Juga dengan cara sudut pusat dibagi 2. Untuk lebih memahami materi tersebut, mari kita perhatikan contoh soal di bawah ini. Contoh soal yang pertama adalah diketahui gambar dengan soal berapakah besar sudut AOB pada gambar di atas. Mari kita bahas soal berikut. Sebelumnya mari kita perhatikan gambar pada soal tersebut. Terdapat 55 derajat yang mana itu adalah besar dari sudut keliling dan yang dicari adalah sudut AOB yang mana sudut tersebut adalah sudut pusat lingkaran. Dengan rumus yang sudah kita pelajari, maka untuk mencari sudut pusat dengan rumus 2 kali sudut keliling. Maka penyelesaian dari soal tersebut adalah sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling sama dengan 2 dikalikan 55 derajat. Didapatkan hasil 110 derajat. Contoh soal yang kedua. Jika diketahui gambar di atas dengan pertanyaan berapakah besar sudut ACB pada gambar di atas, maka kita perhatikan gambar tersebut bahwa 65 derajat tersebut besar dari sudut pusat dan sudut ACB merupakan sudut keliling lingkaran. Maka kita bisa menggunakan rumus sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat atau sudut pusat dibagi 2. Penyelesaian dari soal tersebut adalah sudut keliling sama sudut pusat dibagi 2, yang mana sudut pusatnya adalah 65 derajat, lalu dibagi 2 didapatkan hasil 32,5 derajat. Mari kita beralih ke materi selanjutnya, yakni segi 4 tali busur. Pengertian dari segi 4 tali busur adalah segi 4 yang terbentuk dari 4 buah tali busur di dalam suatu lingkaran. Mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat sudut DAB dan sudut DCB yang saling berhadapan dan juga sudut ADC dengan sudut ABC yang juga berhadapan. Dalam segi 4 tali busur, jika 2 sudut berhadapan, maka jumlah dari 2 sudut tersebut adalah 180 derajat. Mari kita perhatikan contoh soal agar lebih memahami materi tersebut. Jika diketahui besar dari sudut BCD adalah 88 derajat dan besar sudut ABC adalah 92 derajat, maka tentukan besar CDA dan besar DAB. Mari kita bahas sama-sama soal yang satu ini.
Sebelumnya harus diingat bahwa pada segi 4 tali busur, jika terdapat dua sudut yang saling berhadapan, maka jumlah keduanya adalah 180 derajat. Pada lingkaran di soal, terdapat sudut ADC dan sudut ABC yang saling berhadapan, maka jumlah dua sudut itu adalah 180 derajat. Lalu ada sudut BCD dan juga sudut ABD, yang mana dua sudut itu juga saling berhadapan, maka jumlah keduanya adalah 180 derajat. Lalu untuk mencari sudut CDA, yang mana sudut CDA berhadapan dengan sudut ABC, maka nanti jumlah dari sudut CDA dan sudut ABC adalah 180 derajat. Besar sudut ABC adalah 92 derajat. Maka bisa dituliskan bahwa CDA sama dengan 180 derajat dikurangi 92 derajat. Maka besar dari sudut CDA tersebut adalah 88 derajat. Selanjutnya kita akan mencari sudut DAB yang berhadapan dengan sudut BCD. Besar sudut BCD adalah 88 derajat. Maka sudut DAB dijumlahkan dengan 88 derajat sama dengan 180 derajat. Maka untuk mencari sudut DAB adalah 180 derajat dikurangi 88 derajat. Maka besar dari sudut DAB tersebut adalah 92 derajat. Setelah membahas tentang unsur-unsur pada lingkaran, setelahnya kita membahas tentang luas dan keliling lingkaran. Dahulu kalian pernah membahaskan tentang luas dan keliling lingkaran saat SD. Sekarang kita mulai. Keliling dalam lingkaran dirumuskan dengan 2 kali pi kali r, atau keliling sama dengan pi kali d. Dengan pi 22/7 atau 3,14. Kapan sih kita menggunakan 22/7? 22/7 digunakan saat diameter atau jari-jari menggunakan kelipatan 7, dan 3,14 digunakan saat diameter dan jari-jari memiliki nilai bukan kelipatan 7. Setelahnya kita membahas tentang contoh soal. Tentukan keliling lingkaran pada bangun lingkaran di atas. Maka keliling sama dengan keliling lingkaran besar atau K1 dengan rumus setengah dikali 2 kali pi kali r sama dengan setengah kali 2 kali 22/7 kali 14 cm. Mengapa kita menggunakan 22/7? Karena dalam lingkaran besar memiliki jari-jari 14, maka kita menggunakan pi 22/7. Dan untuk keliling yang kedua, keliling sama dengan setengah dikali 2 kali pi kali r sama dengan setengah kali 2 kali 22/7 kali 7. Mengapa kita karena dalam lingkaran kedua ini memiliki diameter 14 dan jari-jari adalah 7, karena jari-jari adalah setengah dari diameter. Maka keliling lingkaran sama dengan K1 ditambah K2 sama dengan 44 ditambah 22 sama dengan 66 cm. Setelah membahas tentang keliling, maka selanjutnya kita membahas tentang luas dalam lingkaran. Luas dirumuskan dengan pi dikali r kuadrat dengan pi 3,14 atau 22/7. Langsung saja contoh soal. Tentukan luas lingkaran yang diarsir pada bangun tersebut. Penyelesaiannya, luas lingkaran besar atau L1 dirumuskan dengan setengah dikali pi dikali r kuadrat. Ditunjukkan ini adalah luas lingkaran 1. Maka diselesaikan dengan cara tersebut. Dan sama untuk luas lingkaran kedua, sudah ditunjukkan oleh panah tersebut adalah
lingkaran kedua. Dan luas lingkaran ketiga atau yang tidak diarsir menggunakan rumus yang sama. Luas lingkaran ketiga. Maka luas yang diarsir sama dengan luas 1 ditambah luas 2 dikurangi luas 3. Jadi untuk luas lingkaran yang diarsir adalah 308 cm persegi.